Timnas Indonesia akan memasuki era baru pada 2026 nanti dengan pelatih baru. Apakah ini pertanda bahwa kisah pahit Elkan Bagot juga berakhir? Selama 2025, Bagot tidak pernah dipanggil ke Timnas Indonesia. Seakan melanjutkan kebijakan Shin Tae-yong, Patrick Kluivert tidak tertarik untuk melihat potensi Bagot. Pemain Ipswich tahun ini terakhir kali dipanggil membela Garuda pada Piala Asia U23 2024. Ketika itu Bagot tak bisa memenuhi panggilan karena sedang menjalani liburan. Hal ini membuat Shin murka. Bagot dianggap tidak punya nasionalisme lagi sehingga mengabaikan panggilan timnas. Sejak itu Shin tidak pernah sudi memanggil Bagot lagi. Ketika pelatih berganti ke Kluivert pada 2025, Bagot masih tak dilirik. Bakat dan potensi pemain 23 tahun ini seolah tak dibutuhkan lagi. Apakah kisah pahit ini akan berlanjut? Tidak ada yang tahu, tetapi datangnya pelatih baru selalu memberi harapan baru. Bagot juga bisa menatap era baru ini dengan positif. Selalu terbuka kemungkinan jika nantinya John Herdman, calon pelatih Timnas Indonesia, diumumkan PSSI. Pria asal Inggris ini bisa saja memanggil Bagot ke Timnas. Tidak hanya Bagot, pemain-pemain yang selama 2025 dikesampingkan Kluivert, seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, punya kans kembali lagi masuk Timnas. Setelah kekecewaan besar di 2025, Timnas Indonesia siap menyongsong tahun 2026 dengan semangat baru dan agenda baru. Berikut agenda Timnas Indonesia di 2026 bersama pelatih baru. Sejumlah pertandingan penting akan dijalani Timnas Indonesia, dimulai dengan FIFA Series yang akan berlangsung pada Maret 2026. Pada FIFA Series nanti, kemungkinan besar Timnas Indonesia akan dilatih oleh pelatih baru. Walaupun masih belum ada pengumuman resmi dari Ketua Umum PSSI, kabarnya pelatih tersebut merujuk pada John Herdman. Tetapi spekulasi tentang siapa yang akan memimpin Timnas Indonesia tetap berkembang. Kemudian Timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali bertanding pada FIFA Matchday Juni, yang akan berlangsung pada 1 hingga 9 Juni 2026. Setelah itu, Timnas Indonesia akan terjun di Asian Cup atau Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Turnamen ini akan diikuti 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Pertandingan akan dimulai dari fase grup dengan dibagi dalam 2 kelompok, lalu 2 tim terbaik masing-masing grup lolos ke semifinal. Lalu pemenang laga akan melaju ke final yang berlangsung pada 26 Agustus 2026. Setelah itu, Timnas Indonesia akan kembali bertanding di FIFA Matchday September yang berlangsung pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Lalu setelah itu, Jay Itzes dan kawan-kawan akan memiliki jadwal pertandingan FIFA Matchday pada 9 hingga 17 November. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan akan segera mengumumkan John Herdman sebagai pelatih timnya dalam waktu dekat. Hal itu pun sebagai tanda sudah ada kesepakatan antara PSSI dengan pelatih tersebut. Sebagaimana diketahui, posisi kursi pelatih skuad Garuda kosong sejak Oktober lalu. Hal itu setelah PSSI sepakat berpisah dengan Patrick Kluivert karena Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Pekan ini atau pekan depan saya akan umumkan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia, kata Sumarji. Sumarji belum bisa merinci John Herdman akan didampingi berapa banyak asisten untuk membantu tugasnya di Timnas Indonesia. Dia mengatakan dalam konferensi pers akan dibahas dengan detail. Pria berkacamata itu memang yang menjalin komunikasi dengan John Herdman. Dalam konferensi pers nanti, John Herdman belum bisa datang ke Indonesia. Penjajakan PSSI dengan John Herdman sudah dilakukan sejak 18 Desember 2025. Proses negosiasi antara kedua belah pihak dilakukan selama 2 pekan. Kabarnya pelatih asal Kanada tersebut akan mendapatkan durasi kontrak 2+2 tahun oleh PSSI. Target utama John Herdman adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Timnas Indonesia U20 menggelar seleksi dalam 2 gelombang memasuki fase awal pembentukan tim melalui TC. Agenda ini menjadi ruang pembuktian bagi para pemain muda untuk menunjukkan kesungguhan, etos kerja, serta kesiapan bersaing di level internasional. Pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto, mengatakan bahwa seleksi ini menjadi langkah awal baginya untuk mengenal lebih dalam potensi generasi baru Timnas U20. Menurutnya, aspek mental, pemahaman permainan, serta sikap di latihan menjadi perhatian utama, bukan semata kemampuan teknik. Yang saya minta mereka bisa menunjukkan versi terbaik mereka. Bagaimana kerja keras mereka, bagaimana usaha mereka di latihan, itu yang ingin saya lihat, ujar Nova.
TC yang berlangsung di Garuda Yaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi pada awal Desember 2025 ini diikuti sejumlah pemain potensial, termasuk talenta kelahiran 2007 yang menjadi fokus utama tim pelatih. Persaingan ketat sudah terasa sejak hari pertama, seiring tingginya kualitas pemain yang hadir. Teka-teki pelatih Timnas Indonesia akan segera terjawab dalam waktu dekat. PSSI bakal mengumumkan John Hartman sebagai nahkoda anyar Garuda pada pekan ini atau depan. Kabar itu disampaikan oleh Ketua BTN PSSI, Sumarji, pada Jumat. Ia memastikan bahwa pelatih asal Inggris itu jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Namun, Sumarji enggan membeberkan secara detail terkait penunjukan John Hartman sekarang, termasuk soal durasi kontrak ex-pelatih Timnas Kanada tersebut. Sumarji menyatakan bahwa penjelasan secara rinci akan disampaikan dalam konferensi pers saat pengumuman nanti. Isu John Hartman menjadi pelatih Timnas Indonesia sudah muncul sejak beberapa pekan terakhir, tepatnya dari pertengahan Desember dan makin kencang saat menuju akhir tahun. John Hartman disebut sudah jadi pilihan yang disepakati oleh para anggota Exco PSSI setelah melalui serangkaian tahapan dalam proses pencarian dan seleksi. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI tak terlibat dalam proses seleksi. Ketua Umum disebut olehnya hanya memberikan arahan di awal dan jadi pengambil keputusan di akhir saat memimpin rapat Exco PSSI. Amali kemudian mengatakan bahwa tahapan pengumuman pelatih baru Timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Pekan lalu semuanya lagi diurus oleh Sumarji selaku Ketua BTN. Kami sudah serahkan kepada Pak Marji untuk melakukan finalisasi dan nanti yang akan mengumumkan adalah Pak Ketua Umum. Tanya Pak Marji, jelas Zainuddin. Kabar gembira bagi pendukung skuad Garuda. Timnas Indonesia diprediksi memiliki peluang terbesar untuk mengakhiri kutukan dan keluar sebagai juara Piala AFF atau Asian Cup 2026. Prediksi ini bukan datang dari dalam negeri, melainkan dari rival bebuyutan di Asia Tenggara, Vietnam. Media setempat menyoroti satu faktor krusial yang membuat Indonesia akan menjadi kekuatan menakutkan pada turnamen tahun ini. Faktor utama yang disorot adalah perubahan jadwal turnamen. Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya yang kerap digelar akhir tahun, jadwal baru ini bertepatan dengan masa transisi kompetisi atau pramusim di Liga-Liga Eropa dan Asia Timur. Media Vietnam dan Tri menyebut situasi ini sebagai keuntungan mutlak bagi Indonesia. Artinya, PSSI tidak akan lagi kesulitan memanggil para pemain bintang yang berkarir di luar negeri karena tidak berbenturan dengan jadwal padat klub. Selama ini, kekuatan Indonesia di Piala AFF sering teredukasi karena klub luar negeri enggan melepas pemain di luar agenda resmi FIFA. Namun, dengan jadwal anyar ini, Indonesia berpotensi menurunkan skuad terbaiknya alias full squad, termasuk nama-nama yang merumput di Eropa. Hal inilah yang membuat publik Vietnam was-was sekaligus mengakui bahwa trofi juara mungkin akan mendarat di Jakarta. Danielson Suarez Silva menyatakan minatnya untuk membela Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Baru-baru ini, Danielson hadir dalam sebuah siniar di kanal YouTube milik Yusa Nugraha. Danielson sendiri merupakan pemain sepak bola profesional yang lahir di Belanda pada 6 Maret 2003. Kini, dirinya sudah menginjak usia 23 tahun. Kini, dirinya sedang berseragam Brunos Magpies yang merupakan klub asal Gibraltar. Usut punya usut, Danielson memiliki garis keturunan Indonesia. Darah Indonesia didapatkannya dari sang nenek. Nenek dari pihak ibu tersebut lahir di Bandung, Jawa Barat beberapa puluh tahun lalu. Dengan begitu, Danielson memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun, di lain sisi, masih ada satu negara lain yang bisa dibela oleh Danielson selain Belanda dan Indonesia. Negara tersebut adalah Tanjung Verde yang merupakan asal nenek moyang ayahnya. Melalui siniar bersama Yusa, Danielson melaporkan bahwa dirinya sempat didekati oleh pihak Timnas Tanjung Verde. Mereka menanyakan apakah sang pemain memiliki paspor negara tersebut atau tidak. Sayangnya satu-satunya paspor yang dimiliki Danielson saat ini adalah Belanda. Jadi dirinya harus menjalani naturalisasi terlebih dahulu untuk mendapatkan paspor negara tersebut. Lebih lanjut, Danielson mengaku belum menjawab iya atau tidak untuk bergabung dengan salah satu peserta Piala Dunia 2026 tersebut. Pasalnya, kini dirinya juga masih menunggu tawaran dari PSSI untuk bergabung dengan Timnas Indonesia.